Mereka janjian lah keesokan harinya untuk minggu depan. Dia janjian lah di hari Minggu jam 10 pagi bertemu di pusat kota untuk berkeliling kota Paris. Jadi Tara Dupont ini semangat banget buat hari Minggu jam 10 janjian sama Tatsuya buat berkeliling kota. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng gua di sini. Di video kali ini gua mau lanjutin cerita novel Ilanatan versi Autumn in Paris. Ini dia ceritanya. Di hari Minggu pagi, Tara Dupont masih tertidur. Lalu dia mendengarkan bunyi yang sangat begitu kencang. Tara mengerang pelan dan menarik selimut menutupi kepala. Tapi samar-samar masih terdengar bunyi berisik seperti sirine. Yang meraung-raung. Awalnya ia memilih mengabaikan bunyi itu, tetapi lama-kelamaan ia merasa terganggu juga. Dengan mata yang masih terpejam, ia mengeluarkan tangan ke meja kecil dan samping tempat tidur dan mulai meraba-raba. Pertama-tama ia meraih ponselnya. "Ah lo," gumamnya dengan kening berkerut dan mata tetap terpejam. Bunyi itu masih terdengar. "Oh iya lupa alo," gumamnya sekali lagi setelah menekan tombol jawab. Bunyi itu masih tetap terdengar. Tara mendecakkan lidah dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Setelah itu ia mengeluarkan tangan sekali lagi dan meraba-raba. Tangannya menemukan sebuah beker kecil. Ternyata benda itu yang berbunyi nyaring dan bergetar dengan hebatnya sampai hampir meloncat dari genggamannya. Ia mematikan alarm beker "Damailah Dunia". Karena malas mengembalikan beker ke meja, ia melemparkan benda itu ke lantai. Semua itu dilakukannya tanpa sekalipun membuka mata. Jadi saking dia ngantuk banget, emang si Tara Dupont ini kebiasaan kalau hari weekend, hari libur itu dia paling pagi bangunnya jam 11, jam 12 siang baru bangun. Sekarang ia kembali mengantuk dengan nyaman di balik selimut. Bunyi apa lagi itu? Tara meraih bantal dan menutup kepalanya. Berharap bunyi itu segera berhenti, tapi ternyata bunyi itu sanggup menembus bantal dan sampai di telinganya. Ia melempar bantal ke samping, menendang selimut dan mengerang kesal. Demi Tuhan, hari ini hari Minggu, kenapa tidak ada kedamaian sedikit pun? Ia mendecakkan lidah dan menjalurkan tangan ke meja di samping tempat tidur. Ia meraba-raba, tetapi tidak ada apa-apa. Walaupun masih setengah sadar, ia teringat barang-barang yang tadinya ada di meja kini tergeletak di lantai. Ia berusaha payah membuka mata yang seakan direkat dengan lem super kuat dan mencondongkan tubuh ke tepi tempat tidur. Berusaha meraih ponselnya yang berbunyi nyaring, ia masih tidak sudi bangun dari tempat tidur. Karenanya ia agak kesulitan menggapai ponselnya. Akhirnya setelah memanjang-manjangkan badan dan tangan, ia berhasil menggapai benda berisik itu masih dengan posisi setengah terngantuk di ujung tempat tidur. Tara menempelkan ponsel ke telinga. "Halo," katanya dengan suara serak. "Ma chérie, kau masih tidur?" Suara ayahnya yang secerah matahari terdengar di ujung sana. Jadi kalau ayahnya si Tara ini manggil si Tara bukan Tara, tapi manggil nama Prancisnya Ma chérie. "Papa," tanya Tara sambil mengerutkan kening. "Kenapa papa telepon pagi buta begini? Papa kan tahu kalau aku..." "Wah, apa itu? Kau jatuh, Ma chérie?" tanya ayahnya kaget. Tara cepat-cepat meraih ponselnya yang terlepas dari tangannya. Ketika ia jatuh dari tempat tidur, "Tidak, aku tidak apa-apa," katanya pendek, lalu berdeham. Kantuknya langsung hilang begitu kepalanya membentur karpet di lantai. Ia duduk bersila di lantai dan bertanya sekali lagi, "Kenapa papa menelpon pagi buta begini?" "Oh, sebenarnya papa tahu kebiasaan burukmu yang tidak mau bangun dari tempat tidur sebelum jam 12 siang di hari Minggu. Tapi papa butuh bantuanmu," jelas ayahnya dengan nada resmi. Seakan hendak mengatakan kalau Tara akan melakukan tugas mulia bagi negara. "Mobil papa rusak, sedangkan papa ada janji penting jam setengah 11 nanti. Antarkan papa ya." Tara tersentak dan mengerjap-ngerjap mata. Jam 10.30? Bukankah ia sendiri punya janji dengan Tatsuya jam 10? Sekarang jam berapa? Tara mencari-cari beker yang tadi dilemparkannya ke lantai. "Tidak perlu teriak-teriak, papa belum tuli," gurau ayahnya. "Sekarang jam setengah 10. Astaga, aku terlambat." Tara meloncat berdiri dan berlari ke lemari pakaiannya. "Halo." Ayahnya agak heran mendengar bunyi gaduh ketika Tara tersandung karpet dan nyaris jatuh untuk kedua kalinya. "Papa, aku juga punya janji jam 10, potong Tara cepat sambil mengobrak-abrik isi lemari. "Papa naik metro saja ya."
Sebenarnya ia tahu ayahnya tidak pernah suka naik metro, bus, kereta api, atau transportasi umum apapun kecuali pesawat terbang. Jadi papahnya si Tara ini gak suka transportasi umum kecuali pesawat terbang. Ia tidak suka berdesak-desakan dengan orang lain. Kau mau kemana? Ayahnya balas bertanya. Tara memberitahu ayahnya, tidak masalah, papa memang mau ke daerah di dekat situ. Kata ayahnya, bareng aja gitu kan. Ayah juga mau ke arah situ kok. Kata ayah setelah berpikir sejenak, jemput papa di rumah ya. Oh iya, sama Cherry, jangan pernah menyarankan agar papa naik metro lagi. Sedangkan si Tatsuya dia udah nungguin di lokasi dari jam 10 peng. Tatsuya melirik jam tangannya lalu memandang keluar jendela, memerhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Ia menempati meja di samping jendela sehingga bisa melihat jalanan di luar sana dengan jelas. Gadis itu sudah terlambat 17 menit. Jadi si Tatsuya sudah nungguin dari jam 10 dan sekarang jam 10.17 si Tara Dukun belum juga datang. Sayang sekali ia tidak meminta nomor telepon Tara kemarin. Kalau tidak, ia bisa menelpon gadis itu dan bertanya apakah ia akan datang. Mungkin saja gadis itu tiba-tiba berhalangan karena ada urusan penting, tapi tidak bisa menghubunginya. Kalau memang begitu, berarti sia-sia ia menunggu selama ini. Baiklah, ia akan menunggu sebentar lagi. Kalau sampai jam 10.30 ia tidak datang, ia akan membatalkan semua rencana. Mengherankan sekali, sebelum ini Tatsuya sama sekali tidak berniat mengenal kota Paris lebih jauh. Ia cukup sering datang ke Paris untuk urusan kerja, tapi biasanya ia akan sibuk sepanjang hari dan tidak punya waktu lagi untuk melihat-lihat, apalagi sejak kematian ibunya, dan ia jadi tahu rasa itu. Baginya Paris seperti mimpi buruk, ia benci Paris. Jadi si Tatsuya Fujisawa ini dia belum pernah berkeliling di kota Paris. Padahal dia sudah sering ke Paris untuk urusan kerja ataupun hal-hal lain. Tapi dia benci sesuatu di kota Paris. Sejak kematian ibunya dan ia jadi tahu rasa itu, baginya Paris seperti mimpi buruk, ia benci Paris. Namun ia juga tahu mimpi buruk itu harus dihadapi cepat atau lambat. Sudah cukup lama ia melarikan diri. Sekarang waktunya ia memberanikan diri dan menghadapi kenyataan. Dan ia bisa mulai dengan berkenalan dengan kota Paris. Tatsuya menyesap kopinya dan kembali membaca buku panduan kota Paris yang baru ia belinya. Sesekali ia memandang keluar jendela sambil melamun. Tiba-tiba matanya terpaku pada orang berjaket hitam yang berjalan lewat tepat di depan jendela. Bryce Sherry. Ia terkesiap dan sekujur tubuhnya langsung menegang. Ia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Orang itu, dia tidak salah lagi. Orang itu berhenti di pinggir jalan di antara sekelompok pejalan kaki membelakangi Tatsuya. Ia sedang menunggu lampu lalu lintas berubah warna sehingga menyeberang jalan. Tak lama kemudian lampu tanda boleh menyeberang menyala. Orang itu pun menyeberang tanpa tergesa-gesa. Pandangan Tatsuya tak pernah lepas dari orang itu sampai sosoknya hilang di telan kerumunan orang di seberang jalan. Setelah orang itu lenyap dari pandangan, Tatsuya baru menyadari. Sejak tadi ia menahan napas, tangannya terkepal di atas meja, jantungnya berdebar kencang. Selama ini ia terus mencari orang itu dan akhirnya hari ini ia melihatnya. Stop, jangan cuma ngeliatin dan dengerin aja. Lu udah subscribe dulu belum? Coba deh, lu subscribe dulu sekarang. Oke, kita lanjut. Memangnya apa yang akan dilakukannya kalau berhasil mengejarnya? Memangnya apa yang bisa ia katakan pada orang itu? Ia tidak tahu, belum tahu. Maaf, aku terlambat. Si Tara Dukun baru sampai. Maaf, aku terlambat. Tatsuya mengangkat wajah dan melihat Tara berdiri di samping meja dengan wajah memerah dan napas terengah-engah. Ikal-ikal pendek rambutnya agak berantakan akibat angin, namun sama sekali tidak mengacaukan penampilannya. Sudah lama? Tanya gadis itu lagi sambil tersenyum lebar. Ia cepat-cepat merapikan rambutnya dan menjatuhkan diri di kursi di depan Tatsuya. Tatsuya memaksakan seulas senyum. Kejadian tadi membuatnya agak terguncang. Makan tutut pakai jukut, lanjut. Lumayan lama, sahutnya. Berusaha keras bersikap tenang. Maafkan aku, kata gadis itu sekali lagi. Raut wajahnya sungguh-sungguh. Sebenarnya aku sudah memasang beker tapi ternyata tidak berguna. Akhirnya aku bangun kesiangan dan aku harus pergi menjemput ayahku dulu karena mobilnya rusak. Lalu Tara terus berbicara tapi Tatsuya nyaris tidak mendengarkan. Jadi si Tara Dukun ini berusaha menjelaskan keterlambatannya ke si Tara. Apa yang dikatakannya karena bayangan orang tadi masih memenuhi otaknya. Orang itulah yang membuat Paris menjadi kota yang begitu menyakitkan baginya. Orang itulah penyebab utamanya membenci Paris. Ia tidak bisa begitu terus. Melihat orang itu saja sudah membuatnya kebingungan.
Bagaimana kalau nantinya ia harus berhadapan langsung dengan orang itu dan bicara dengannya? Tatsuya Tatsuya menoleh ke arah Tara. Gadis itu sedang mengamatinya dengan tatapan heran. Kau sakit? Jadi si Tatsuya masih bingung, bengong karena efek dari orang yang selama ini dia cari. Tiba-tiba dia melihat di depan matanya. Tatsuya menoleh ke arah Tara. Gadis itu sedang mengamatinya dengan tatapan heran. Kau sakit? Wajahmu kelihatan pucat, kata Tara prihatin. Aku tidak apa-apa, sahut Tatsuya. Lalu beranjak dari kursi. Aku ke belakang sebentar. Oh oke, gumam Tara. Masih agak bingung, bagaimana tidak bingung kalau dari tadi ia terus berceloteh tetapi tidak ditanggapi. Di toilet, Tatsuya segera menghampiri wastafel dan membasuh wajahnya. Setelah debar jantungnya kembali normal, ia mengangkat wajah dan menatap bayangan sekali lagi. Lalu ia keluar dari toilet dan berjalan kembali ke mejanya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya terarah pada Tara yang duduk menunggu di sana. Gadis itu tidak menyadari kedatangannya karena posisi duduk yang sedikit miring dan memunggunginya. Gadis itu sedang duduk bersandar dengan kaki disilangkan dan memandang keluar jendela. Gadis itu, posisi duduknya, kaca jendela besar, sinar matahari menyinarinya. Benar-benar aneh tapi menyenangkan. Melihat gadis itu duduk di sana dan melihat keluar jendela. Posisi duduknya sekarang mengingatkan Tatsuya pada saat pertama kali dia bertemu dengan gadis itu di Bandara Charles. Jadi si Tatsuya ini pas ngelihat si Tara duduk di meja, ia ingat gaya duduknya, wajah, bentuk badannya mirip banget pas dia lihat pertama kali gadis di Bandara Charles. Dengan gadis itu di Bandara Charles, gadis yang membuatnya merasa tertarik. Tara menoleh ketika merasakan kedatangan Tatsuya. Maaf, perutku sedang bermasalah. Sekarang sudah baik kan? Tanya Tara. Kalau Tatsuya sakit perut berarti mereka tidak jadi jalan-jalan, dan itu artinya sia-sia saja ia bangun pagi. Tatsuya mengangguk. Jadi sekarang kita mau kemana dulu? Tatsuya berpikir sejenak. Sudah lama aku ingin melihat-lihat museum yang ada di sini. Museum apa yang menarik? Museum? Tara mengerjap-ngerjap mata. Sudah berapa kali laki-laki ini memberikan jawaban yang sama sekali tidak diduganya. Tatsuya Fujisawa benar-benar orang yang sulit ditebak. Jadi si Tara ini jarang sekali ke museum dan hampir nggak pernah ke museum. Dia selama tinggal di Paris baru 1 kali ke museum. Dan selama ia tinggal di Jakarta, dia belum pernah sama sekali ke museum. Jadi dia kaget pas si Tatsuya ngajakin ke museum. Apa yang harus dia tunjukin, karena dia belum pernah ke museum. Tara jarang sekali ke museum, boleh dibilang hampir tidak pernah selama ia tinggal di Jakarta. Ia tidak pernah menginjakan kakinya di Museum Nasional. Selama di Paris, satu-satunya museum yang pernah dikunjunginya cuma Louvre. Itu juga cuma 1 kali dan itu karena paksaan teman-temannya. Tatsuya membuka-buka buku panduannya lalu berkata, hari ini aku ingin mulai dengan Mushirodin. Tapi yang paling terkenal itu Louvre, kata Tara. Ya heran, Tatsuya tidak memilih museum yang jelas-jelas merupakan pilihan nomor 1 bagi kebanyakan orang. Tatsuya menutup buku panduannya dan tersenyum lebar. Aku punya banyak waktu, kita punya banyak waktu. Memang banyak tempat yang aku ingin kunjungi dan hari ini aku ingin melihat karya Rodin. Gadis itu kelihatan bosan. Tatsuya melirik Tara yang sedang memenangi sebuah patung karya Rodin tanpa ekspresi. Mereka sudah berada di museum itu selama lebih dari 2 jam dan tidak tertarik pada seni patung. Gadis itu cukup sabar menemaninya. Tidak mengeluh sedikit pun. Tatsuya memutuskan tidak memperpanjang penderitaan Tara dan mengajaknya makan siang. Di kafe yang ada di taman museum. Jadi pas si Tatsuya lihat muka si Tara udah kebos-bosan, si Tatsuya ngajak si Tara untuk makan siang di kafe museum. Sementara mereka menunggu pesanan diantarkan, kalau begitu setelah makan siang kita ke tempat lain yang lebih menarik, bagaimana? Ada saran? Si Tara ini dia baru ingat dia punya tempat kesukaan, tempat favoritnya dia.
Jadi dia suka ngelihat kota Paris itu dari ketinggian. Jadi dia punya tempat favorit namanya Arc de Triomphe. Pokoknya itulah, susah nyebutinnya. Menurut si Tara ini, dibanding lihat kota Paris di Menara Eiffel, dia lebih menarik, lebih bagus di Menara Arc de Triomphe menurut si Tara. Jadi itulah tempat favorit si Tara, dan si Tara ngajak si Tatsuya untuk lihat kota Paris di atas Arc de Triomphe. Kata si Tara, tapi lebih bagus ngelihat pemandangan kota Paris itu di malam hari. Mereka setujulah, sepakatlah untuk melihat kota Paris di atas menara Arc de Triomphe itu di malam hari. Nah guys, sampai di situ dulu ya ceritanya. Memori HP gue kagak cukup, maklum lah HP kentang. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, kasih penilaian dengan cara like dan subscribe. Hatur nuhun yang sudah nonton.